Sekolah minggu yang paling perlu, sekolah minggu yang ku tunggu-tunggu, sekolah minggu ku rindu selalu bertemu temanku dan juga guru-guruku, bersama temanku dan semua guru-guruku. Sekolah minggu yang paling perlu, sekolah minggu yang ku tunggu-tunggu, sekolah minggu ku rindu selalu bertemu temanku dan juga guru-guruku, bersama temanku dan semua guru-guruku. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Kembali lagi nih kita ke acara ibadah sekolah minggu pada hari ini, Minggu 11 Oktober 2020. Nah, kita sebelum memulai ini kita mau bertanya dulu nih, gimana nih kabar-kabar adik sekolah minggu dan orang tua sekolah minggu yang ada di rumah? Gimana ya Kak kira-kira kabarnya ya? Puji Tuhan, Pastinya harus sehat, sehat, Kak. Kak. Iya, kami berdoa semoga adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah tetap sehat, tetap jaga kesehatan ya. Kalau tidak perlu nggak usah keluar rumah. Kita mau memulai ibadah kita hari ini ditemanin oleh Kak Ruth, Kak Etin, Kak Hilda, Kak Maria. Nah itu dia. Sebelum mulai nih kita mau ingatin lagi nih untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Sebelum mulai apa nih Kak yang perlu dipersiapkan untuk ibadah kita hari ini? Yang pertama itu Kak, hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu harus tertuju kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain, bukan ke kartun, ke tempat tidur. Tidak ya adik-adik? Nah itu dia ya adik-adik sekolah minggu, hati dan pikirannya harus udah disiapkan untuk memuji Tuhan. Selanjutnya apa lagi nih Kak yang mau disiapkan? Adik-adik sekolah minggu pasti sudah mandi, sudah berpakaian yang rapi, siap untuk beribadah. Ya harus sudah rapi, harus sudah mandi ya. Jangan masa baru bangun tidur udah langsung nonton ibadah sekolah minggu. No. Nah selanjutnya apa lagi nih Kak yang paling penting ini untuk ibadah kita? iya, Alkitab dan persembahannya jangan lupa ya adik-adik. Jangan nanti lari-lari cari Alkitab. Terus persembahannya juga nggak boleh yang dikerimuk-kerimukkan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Iya itu tadi ya yang harus dipersiapkan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mau berdoa dulu. Kita mau berdoa, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah harus dalam sikap berdoa, sudah rapi, tidak lari-lari lagi kemana-mana. Kita mau memulai ibadah kita. Ya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa, persiapkan hati, lipat tangannya, tutup matanya, kita mulai berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dengan nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Tuhan masih menyertai kami pribadi lepas pribadi dari sepanjang malam tidur kami hingga di pagi hari ini. Kami boleh menikmati nafas kehidupan yang daripada Tuhan. Itu juga buat anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada pada pagi hari ini.
Kiranya Tuhan tetap memberikan mereka sukacita, kesehatan yang hanya daripada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami memulai ibadah kami ini, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami juga mau berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan tidak menjadi firman yang hanya kami dengar, tapi kami dapat melakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa Tuhan buat orang tua kami, anak-anak sekolah minggu semuanya. Kiranya senantiasa Tuhan tetap memberikan kesehatan yang hanya daripada Tuhan. Itu juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat keadaan bangsa kami ini. Kami percaya Tuhan semuanya karena Engkau. Kami percaya buat mukjizat-Mu bahwa kedepannya kami seluruh adik-adik sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu boleh berkumpul bersama di gereja-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat seluruh anggota keluarga kami. Apapun itu Tuhan pergumulannya, apapun yang mereka rasakan, kiranya Tuhan tetap tutup bungkus dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di atas segalanya kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampunkan terlebih dahulu dosa dan kesalahan kami, agar kami layak datang ke hadapan-Mu. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami ini. Amin. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu kita sudah berdoa, saatnya kita mau puji nama Tuhan lewat lagu-lagu nih. Tapi sebelum mulai kita mau panggil dulu adik-adik sekolah minggunya biar semangat. Harus berdiri semua ya. Kita mau manggil anak-anak sekolah minggu. Saya Laskar Kristus. Siap gerak. Kurang semangat, masih 1-2 orang. Sekali lagi kita panggil. Saya Laskar Kristus. Siap gerak. Ya, very good, bagus. Nah, kita mau muji nama Tuhan, matahari sudah mulai bersinar nih. Kita mau angkat satu pujian, Marta Tahuak Manuki. Terus semangat diri ya. Marta Tahuak Manuki di Manogo di Minggui. Marta Tahuak Tahuak Koko Dungo madatan aksi sekolah Minggui. Dungo madatan aksi sekolah Minggui. Dungo madatan aksi sekolah Minggui. Ringgi-ringgi di Manogo di Minggui. Beta hita lahu bagas garejai. Laho manangi hon hatani Tuhani. Laho manangi hon hatani Tuhani. Laho manangi hon hatani Tuhani. Kita sudah memuji nama Tuhan lewat pujian Marta Tahua. Kita mau puji Tuhan lagi nih lewat musik-musik Kak. Apa lagunya? Puji nama Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Kita mau nyanyikan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Iya, di sekolah minggu selain dengan seluruh organ kita juga puji Tuhan dengan musik, dengan alat-alat musik semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya kita mau mendengarkan pati kita pada minggu hari ini. Tatangihon map, pati ni debata, di minggu 10 walu dung Trinitatis Sadarion.
Ima natar surat di Matius 25 ayat 20 tolu. Dungi dido ibana ma tu induk nai tao mai alena poso na dengan roha jala haposan doho dinaotik pasaha tokuma tuho godang bongot maho tuhalasan ni roha ni tuanmu. Amin. Rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Ya, itu dia tadi patik kita pada minggu hari ini. Kita mau kembali angkat pujian nih Kak. Tapi mau tanya dulu nih Kak, kira-kira anak monyet itu biasanya di mana ya Kak? Di atas pohon, Kalau Kak. anak cacing di mana Kak? Di dalam tanah. Kalau anak burung? Pasti di dalam sangkar, Kak. Tapi kalau dengar-dengar yang tadi ada lagunya kayaknya kan? Ada, Ada, Kak. Kak. Kita nyanyikan ya adik-adik sekolah minggu, anak monyet. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Iya, itu dia deh. Lagunya panjang sabar itu. Anak Tuhan. Jadi anak Tuhan tidak boleh marah-marah, harus sabar ya adik-adik sekolah minggu. Nah, tadi kita udah dengar monyet, udah dengar cacing, udah dengar burung. Selanjutnya kita mau dengarkan lagi nih adik-adik sekolah minggu. Ikan mas koki biasanya ekornya panjang atau pendek? Panjang, Kak. Panjang, Kak. Kayaknya ada lagunya juga nih kan Kak? Ada dong, Kak. Ikan mas koki. Harus goyang-goyang seperti biasanya. Ikan mas koki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Anak Tuhan bersuka cita, dalam Yesus kita menang. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga, indahnya rambutku. Oh teman, diciptakan untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji
sekolah minggu dengan tangan, dengan kaki, dengan mulut kita puji Tuhan semuanya ya. Nah selanjutnya kita mau mendengarkan ayat bulanan kita pada hari ini. Oke adik-adik sekolah minggu yang di rumah, ayat bulanan kita pada minggu hari ini masih tertulis seperti minggu yang lalu. Tapi kali ini dalam bahasa Batak, yaitu kita bacain sama-sama ya adik-adik. Dalam Rom 12 ayat 10 onom. Sadama rohamu sama hamu, unang hatimboon pikiri hamu, alai patutoru hamu ma rohamu tuhaserepon, unang parbisuk hamu di rohamu. Oke adik-adik, saatnya kita mau menyaksikan buat adik-adik sekolah minggu yang sudah menghafal ayat bulanan dan mengirimkan videonya. Roma 12 ayat 10 onom. Sadama rohamu sama hamu, unang hatim boot pikiri hamu, alai patutoru hamuna di rohamu tu haserepon, unang parbisu hamu di rohamu. Amin. Dua ayat 10 onom. Sadama rohamu sama hamu, unang hatimbom pikiran hamu, alai patutoru hamu, marohamu tuhaserepon, unang parbisuk hamu di rohamu. Tuhan memberkati. Selamat sekolah minggu, kalian belajar membacakan ayat bulanan yang tertulis pada Roma 12 ayat 10 Mari kita membacakannya. Roma 12 ayat 10 Sadama rohamu sama hamu, unang patimbon pikiri hamu, alai patutoru mahamu pasereon, unang parbisuk mahamu rohamu. Amin. Nah, itu dia adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan video dan menghafal. Terima kasih ya buat adik-adik. Buat adik-adik sekolah minggu yang lain, jangan mau kalah dong, harus hafal ya. Harus berlomba juga sama teman-temannya. Pasti adik-adik sekolah minggu bisa menghafal ayat bulanan. Oke, kita ulangi sekali lagi ya Kak ayat bulanannya. Oke, diikutin ya Kak. Rom 12 ayat 10 onom. Rom 12 ayat 10 onom. Sadama rohamu sama hamu, Sadama rohamu sama hamu, unang hatimboon pikiri hamu, unang hatimboon pikiri hamu, alai patutoru hamu marohamu tuhaserepon, alai patutoru hamu marohamu tuhaserepon, unang parbisuk hamu di rohamu. unang parbisuk hamu di rohamu. Martang yang mahita, martua ma akan natumangihon hatani debata, jalana peopsa. Amin. Ya itu dia tadi ayat bulanan kita untuk minggu ini. Dan untuk minggu besok masih sama ya, masih di Roma 12 ayat 16 dalam bahasa Indonesia. Nah kita kembali mau angkat pujian lagi sebelum kita mendengarkan khotbah. Kita mau angkat satu pujian, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa.
satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada minggu hari ini kami masih diberikan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, karena kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Kita buka firman Tuhan yang tertulis di Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-36. Adik-adik sekolah minggu dapat membuka dan dapat mengikuti firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Kedua menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakannya kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi, kalau kita mendengarkan firman Tuhan di sini, kalau kita melihat Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, sebelum kita lihat ke situ adik-adik sekolah minggu, ada waktunya. Semua yang terbaik ada waktunya. Waktu Tuhan itu pasti waktu yang terbaik. Kalau kita lihat di sini adik-adik sekolah minggu, kalau di dalam Injil Lukas, ini dinyatakan tentang bagaimana kerajaan Allah. Bagaimana Yesus yang ingin pergi ke Yerusalem, dan dia telah menceritakan bahwasannya seperti apa kalau mengikut Yesus. Makanya setelah 8 hari dia mengajarkan murid-muridnya tentang bagaimana mengikut Yesus, kalau kita lihat adik-adik, kalau mengikut Yesus harus memikul kuk salib yang diberikan. Harus bisa menanggalkan diri, mengikuti Tuhan Yesus. Makanya dikatakan sebelum kita masuk ke firman Tuhan, dikatakan bahwasannya orang yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi adik-adik sekolah minggu, kalau orang yang kehilangan nyawanya di dalam Yesus, maka ia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini dinyatakan adik-adik sekolah minggu. Kalau kita lihat di sini adik-adik sekolah minggu, kenapa Tuhan Yesus naik ke Gunung Tabor? Kenapa Tuhan Yesus mengajak 3 orang murid-muridnya? Karena 3 orang murid-muridnya itu adalah orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam masa pelayanan, di dalam pengajaran, 3 murid ini
dan murid-murid yang lain, tetapi 3 murid ini bisa dikatakan spesial. Kalau kita lihat di sini, Simon Petrus, Yakobus, kita lihat, dan Yohanes. Kenapa Tuhan Yesus ketika mau berdoa dia harus naik ke gunung? Tahu tidak kenapa adik-adik sekolah minggu? Karena Tuhan Yesus mengasingkan dirinya untuk pergi meninggalkan keramaian. Dia pergi berdoa. Tetapi kalau kita lihat, kalau adik-adik sekolah minggu mungkin ketika berdoa, ada yang ngantuk, ada yang tidur. Ya kan? Apalagi kalau sebentar lagi sekarang sudah bulan 10, sebentar lagi bulan 11, sebentar lagi bulan 12, masuk ke bulan 1, tiba di mau tahun baru, maaf-maafan ketika berdoa, lama kali tertidur. Kita lihat. Ketika mereka tertidur, murid-muridnya tertidur, murid-murid Tuhan Yesus tertidur, Tuhan Yesus berdoa, wajahnya bercahaya, kita lihat. Turun kuasa, dinyatakan, dimuliakan. Kita lihat adik-adik sekolah minggu. Tetapi ketika mereka terbangun, mereka melihat di samping Yesus ada Musa dan ada si Elia. Kita lihat. Bah, kenapa ada si Musa di situ? Kita lihat. Apa perannya? Di dalam perjanjian lama, peran si Musa sangat penting. Karena Musa adalah orang yang dipilih Tuhan. Hidupmu adik-adik sekolah minggu itu penting karena Tuhan memilih engkau. Bukan berarti Tuhan tidak memilih kita. Kita sudah percaya kepada Tuhan, maka Tuhan telah memilih kita. Kita lihat. Kita miliknya. Kita akan kembali kepadanya. Kita lihat adik-adik sekolah minggu. Peran Musa sangat penting ketika membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, kita lihat. Melalui perantara kuasa Allah. Kalau kita lihat adik-adik si Elia. Elia adalah orang yang tidak merasakan bagaimana mati, kita lihat. Kita lihat. Dia langsung naik ke sorga. Kita lihat. Si Elia adalah hamba Allah. Dia hamba Allah. Dia mendengarkan perkataan Allah. Kita lihat. Makanya adik-adik sekolah minggu, berbahagialah orang-orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Mungkin kita belum melihat Allah karena belum suci hati kita. Tetapi dapat kita rasakan bahwasannya berkat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Makanya yang nyata di dalam Kristen adik-adik sekolah minggu, orang Kristen tak berdoa. Orang Kristen tak ke gereja, kita lihat. Bahwasannya agama itu adik-adik sekolah minggu, kepercayaan kita harus kita hidupkan. Bukan hanya sebatas KTP, hanya bisa melambangkan bahwasannya saya adalah warga negara Indonesia. Bahwasannya saya adalah Kristen Protestan seutuhnya, kita lihat. Tetapi dia tidak pernah gereja, dia tidak pernah berdoa. Makanya dikatakan berdoa itu sebagai napas kehidupan. Banyak orang yang tidak sadar adik-adik sekolah minggu, penyertaan Tuhan di dalam hidupnya, bahwasannya napas kehidupan itu diberikan nyata. Kita tak membayar. Kalau membayar kurasa semua orang kerja capek-capek akan sia-sia. Kita lihat adik sekolah minggu. Makanya kalau kita lihat di sini adik-adik sekolah minggu, betapa bahagianya si Simon Petrus. Akan kubuat kemah kepadamu, katanya. Kepada engkau Allah, kepada engkau Yesus, kepada engkau. Akan kubuat lagi kepada Musa, akan kubuat lagi kepada Elia. Kita lihat. Tetapi si Simon Petrus tak tahu apa yang dia katakan. Tak tahu. Ada banyak orang berkata aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, tetapi dia tidak melakukan perintah Tuhan. Kalau kita lihat di sini. Makanya ditegaskan bahwasannya adik-adik sekolah minggu, kenapa Simon Petrus ingin membuat kemah di situ? Karena ia ingin membuat bait Allah di situ, karena ia merasa bahagia di situ. Keluar dari zona nyaman. Kita
Kita lihat, keluar dari zona nyaman. Mungkin kalau kita sudah nyaman di satu tempat, kita akan di situ terus, kita lihat. Tetapi yang dikatakan di situ adalah bahwasannya Tuhan Yesus saja berkata-kata kepada mereka, mereka merencanakan bagaimana perjalanan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus itu sampai ke Yerusalem, bagaimana Tuhan Yesus itu ditangkap, bagaimana Tuhan Yesus itu diadili, bagaimana Tuhan Yesus itu mati, dan bagaimana Tuhan Yesus itu bangkit. Itu. Makanya adik-adik sekolah minggu kalau kita lihat di ayatnya yang ke-35, apalagi kalau kita lihat di 2 Petrus 1 ayat 17 dikatakan situ, kami telah menyaksikan engkau adalah anak Allah. Kepada kamu sajalah aku berkenan. Tetapi kalau dikatakan di sini, di ayat yang ke-35, begini katanya, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dinyatakan kuasa Allah, nyata kuasa Allah. Bahwasannya ada kerajaan sorga. Kalau Musa menyelamatkan, kalau Elia mengikuti dan taat, kita lihat, dan Tuhan Yesus itu menebus dosa kita. Ada rencana yang indah di dalam hidup kita di adik sekolah minggu. Ada rencana yang nyata walaupun COVID. Walaupun yang terjadi saat ini sangat mencekam, bukan saja kita yang dirugikan, tetapi ingatlah, tidak pernah Tuhan itu merugikan kita, tetapi Tuhan itu selalu memberikan berkatnya kepada kita. Satu yang diminta adalah syukuri. Kita lihat, ada waktu yang terbaik yang diberikan Tuhan. Tuhan itu harus kita muliakan, harus kita bahagia. Kita lihat. Jangan memuliakan Tuhan, orang tuanya tak dikasihi. Memuliakan Tuhan, teman-temannya diikuti. Kita lihat. Bahwasannya mengikuti Tuhan itu harus lurus. Kita lihat adik-adik sekolah minggu. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Kita pikul kuk salib yang diberikan. Salib itu lambang penderitaan. Lambang penderitaan bagaimana kita di dalam dosa. Bagaimana kita ditebus oleh Kristus. Kita lihat adik-adik sekolah minggu. Dinyatakan kerajaan Allah, dinyatakan kuasa Allah di dalam hidup kita, kita muliakanlah Tuhan Allah itu. Dan ingat, tetaplah bersyukur. Karena banyak orang yang tidak mampu bersyukur. Walaupun berkat yang telah dia terima sangat banyak. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Sungguh kami muliakan Engkau Tuhan, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang di dalam kerajaan surga. Sungguh nyata kuasa-Mu di dalam hidup kami Tuhan hingga pada saat ini. Di masa-masa yang mencekam, kami masih mampu bertahan. Engkau memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, Engkau menyertai kami. Di sini kami Tuhan menyerahkan diri kami kepadamu, mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan, untuk menjadi bekal di dalam hidup kami. Bagaimana kami akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk takut akan-Mu, agar kami tahu apa yang kami perbuat Tuhan. Agar yang terbaik yang kami lakukan untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk mengikuti perintah-perintah-Mu. Begitu juga Tuhan keluarga kami, orang tua yang kami sayangi. Terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan mereka kepada kami. Kami merasa sangat bersyukur. Karena nyata kasih-Mu daripada mereka yang selalu menuntun membina kami. Kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada mereka, jauhi mereka dari mara bahaya. Adik-adik kami Tuhan, saudara kami dimanapun mereka berada, kiranya Engkau sertai Tuhan, agar tetap di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. 1 minggu ini Tuhan kami serahkan diri kami, nyawa kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami adalah orang yang lemah, di dalam pengharapan kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan,
Kami tahu kami adalah orang yang berdosa. Kiranya hapuskanlah dosa kami hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu tadi dia khotbah untuk minggu ini. Kira-kira tadi masih ingat nggak Kak dari mana nih tadi ayatnya? Masih ingat lah Kak. Dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Nah, tadi khotbahnya tetaplah bersyukur ya. Ada di sekolah minggu walaupun masih dalam keadaan pandemi tetap kita harus Selalu bersyukur. ya. Nah, kita mau lanjutkan lagi acara ibadah kita mau mengumpulkan persembahan kita angkat satu pujian, tanganku na met-met. Dai nangi nalo jai kita mau memuji nama Tuhan lagi dengan lagu terakhir kita, yaitu Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus kita Ada menang, kemenangan, ya. Kak. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Tadi acara telah dibuka dengan doa. Sebentar lagi kita akan menutupnya. Marilah kita menutup ibadah sekolah minggu ini. Marilah kita sama-sama berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Selamat hari Minggu. Iya, sudah selesai ibadah kita, tapi ada pesan nih dari guru-guru sekolah minggunya nih. Pesan yang pertama, ayat bulanan kita untuk minggu besok masih tertulis dalam Roma 12 ayat 16 dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk pengirim Jangan adik-adik lupa sekolah minggu dikirim. jangan lupa ya, hanya 3 orang yang akan ditampilkan di video YouTube channel HKBP Fajar. Maka dari itu berlomba-lomba harus cepat-cepat ya di sekolah minggu mengirimkan videonya, karena yang paling cepat akan ditampilkan videonya. Nah, jangan juga yang itu aja ya Kak ya orangnya ya. Harus berganti. Yang lainnya ya. harus dong. Harus semangat mengirimkannya, harus cepat ya hadir di sekolah minggu. Nah, kirimkannya masih sama yang ada di Ke bawah nomor ini yang ya. ada di bawah Ke ini. nomor Kak Ruth. Kak Ruth. Ya. Nah, apalagi nih Kak pesan kita? Ada lagi nggak nih Kak? Adik-adik sekolah minggunya tetap harus jaga kesehatan Kak. Tidak boleh lemah di saat pandemi. Maka dari itu Gak boleh begadang Amang. Oh iya Kak, kita juga mau ngucapin selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu dari WEK 1 sampai WEK 13 yang berulang tahun di bulan ini. kita mengucapkan semuanya dari para halado, guru sekolah minggu dan pargodungan selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan semakin terberkati adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun pada minggu ini, pada bulan ini ya. Amin. Nah, ada lagi nih Kak, ingat-ingat kayaknya kita ada lagu nih Kak, pesan Oh untuk iya. adik-adik sekolah minggu. Ada dong Amang, lagu Corona, biar coronanya cepat pergi dari muka bumi ini. Kita mau angkat satu pujian, adik-adik sekolah minggu boleh ikutin ya di rumah masing-masing. Corona melanda dunia, sudah banyak memakan korban jiwa. Marilah kita jaga kesehatan
jaga jarak, pakai masker kalau mau keluar rumah, tetap di rumah dan sering-sering cuci tangan supaya kita tetap sehat terhindar dari virus corona. Ya adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Shalom.